Bener-bener mereka murni datang buat senang-senang dan nyari sensasi lewat nembakin orang nggak bersalah yang lagi terjebak di kota Sarajevo. Sometimes I saw that they were foreigners up there. And some of them filmed themselves like Russians, made some tapes, literally of shooting down onto the city. Lu bakal bebas nih mau nembak siapa aja. Tapi nanti di akhir itu bakal ditotal tuh. Waktu itu kita kan sempat bahas soal peristiwa pembantaian Srebrenica ya. Pembantaian terhadap masyarakat Bosnia-Herzegovina yang didominasi komunitas muslim yang dilakuin sama orang-orang Serbia. Nah ternyata baru-baru ini peristiwa berdarah yang terjadi di Bosnia-Herzegovina ini tuh jadi ramai diomongin lagi nih. Setelah Italia ngumumin kalau mereka lagi ngusut satu skandal terkait peristiwa ini. Skandal wisata berburu elit di mana objek perburuannya tuh orang-orang di kota Sarajevo, di ibu kota Bosnia-Herzegovina. Ini kan edan kan, wisata berburu kan biasanya kan di hutan kan, atau ya di kawasan khusus perburuan lah. Dan yang diburu juga tuh biasanya tuh binatang, itu pun dengan aturan yang super ketat kan. Lah ini malah ngeburu manusia anjir, di dalam kota pula. Aduh. Tapi kok bisa sih ide biadab gini tuh kepikiran, dan kenapa kasusnya baru ramai sekarang? Padahal peristiwanya itu udah terjadi lebih dari 30 tahun lalu loh. Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas Sarajevo Safari, ketika sebuah kota jadi tempat wisata perburuan manusia. Di Learning by Googling. Oke, ini sebelum kita bahas soal si Sarajevo Safarinya, sebelum kita bahas soal si wisata perburuan manusianya, ini kita perlu tahu konteksnya dulu nih. Kita perlu tahu emang apa sih yang lagi terjadi di kota Sarajevo waktu itu. Ya, kalau mungkin lu inget di video kita yang ini, yang bahas soal pembantaian Srebrenica, di situ kan kita kan sempat nyinggung soal pecahnya Yugoslavia dan perang Bosnia yang brutal banget kan, yang terjadi di awal tahun 90-an. Nah, salah satu episode paling kelam dari perang Bosnia itu adalah Siege of Sarajevo, pengepungan kota Sarajevo. Emang dikepung gimana? Jadi Sarajevo, salah satu kota penting di Yugoslavia yang sekarang jadi ibu kota Bosnia-Herzegovina, itu dari dulu kan emang dikenal sebagai kota yang multi etnis kan. Orang Bosniak yang didominasi komunitas muslim, orang Serb yang beragama Kristen Ortodoks, sama orang Kroat yang meluk Katolik Roma, mereka semua tuh hidup bareng di Sarajevo. Tapi sayangnya setelah bubarnya Yugoslavia dan lepasnya Bosnia-Herzegovina di tahun 1992, itu kota Sarajevo yang tadinya damai langsung berubah jadi neraka tuh. Kalau menurut Britannica, pasukan Serb Bosnia yang nggak setuju Bosnia merdeka dari Yugoslavia dan dapat dukungan dari pasukan Serbia juga, mereka tuh ngepung kota Sarajevo dari bukit-bukit di sekelilingnya. Dan pengepungan ini tuh berlangsungnya tuh nggak cuma 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan. Enggak. Pengepungan ini tuh berlangsung selama 1425 hari. Tahu berarti hampir 4 tahun tuh. Wah. Dan ini ngejadiin pengepungan Sarajevo sebagai pengepungan ibu kota terlama dalam sejarah perang modern. Sarajevo Airport, the heart of the war in Bosnia-Herzegovina. Getting here used to be easy. Thousands flew in for the 1984 Winter Olympics. Today it's not so easy. With Sarajevo ringed by Serbian forces, the only way in is a long, tortuous journey through the mountains. Terus nggak cuma durasi pengepungan yang lama, dari segi seberapa niatnya juga, pasukan Serb Bosnia yang didukung sama pasukan Serbia, mereka juga tuh bener-bener all in loh. Mereka ngerahin seenggaknya 13.000 pasukan dan perlengkapan militer lengkap. Itu mulai dari tank sampai artileri, semuanya dikerahin tuh buat ngepung kota Sarajevo. Bahkan diperkirakan selama pengepungan Sarajevo berlangsung, pasukan gabungan ini tuh udah ngejatuhin seenggaknya 500.000 bom ke kota Sarajevo. Atau berarti kalau di rata-rata itu perharinya tuh ada lebih dari 300 ledakan bom di kota itu. Gimana nggak stres tuh yang tinggal di sana tuh. Dan ini target bomnya juga tuh nggak milih-milih ya. Mulai dari rumah, rumah sakit, sekolah, semuanya dihantam. Terus selain itu, listrik di kota Sarajevo tuh juga padam, nggak ada akses ke air bersih, pasokan makanan juga sangat terbatas. Ya pokoknya miris banget lah. Ini kebayang nggak lu? Kota tempat lu tinggal dikepung sama militer selama 4 tahun, lu nggak bisa kemana-mana, udah gitu sekedar kebutuhan dasar aja sulit didapat. Belum lagi sangat mungkin tiba-tiba rumah lu dijatuhin bom kan. Jadi ya emang gila, situasinya waktu itu tuh emang gila. Aduh. Dan gak cuma ancaman ledakan bom yang bisa datang sewaktu-waktu, ternyata ada teror lain juga nih yang gak kalah ngeri nih. Teror sniper, teror penembak jitu. Iya, jadi kota Sarajevo tuh waktu itu tuh bener-bener gak aman buat beraktivitas. Bahkan sekedar keluar rumah bentar aja tuh bisa kelar loh. Bahkan jalanan kota Sarajevo tuh sampai dapat julukan Sniper Alley.
Karena ya siapapun yang lewat situ, entah itu orang dewasa yang lagi nyari makan atau anak kecil yang lagi main, itu bisa jadi target tembak kapan aja. Jadi orang sana waktu itu, tiap mereka keluar rumah, tiap mereka jalan, itu pasti mereka tuh was-was, mereka tuh pasti siaga. Bahkan mereka harus nyari tempat yang bisa nyembunyiin mereka dari bidikan sniper. Karena ya bener-bener mereka tuh bisa ditembak kapan aja. Dan keberadaan penembak jitu inilah yang kemudian jadi awal mula cerita Sarajevo Safari. Nah ini mungkin di sini lu masih agak bingung nih, emang Sarajevo Safari itu apa sih? Jadi simpelnya banget, Sarajevo Safari itu adalah sebutan buat sebuah dugaan praktek apa ya? Ya bisa dibilang dalam tanda kutip wisata perang lah, di mana warga sipil asing yang kaya raya mereka ngebayar sejumlah besar uang ke pasukan Serb Bosnia buat bisa nembakin warga Sarajevo yang lagi terjebak karena kotanya lagi dikepung. Jadi kebayangkan lu, ada orang kaya yang biasa kita lihat bayar mahal buat berburu di hutan. Nah ini berburunya tuh di kota. Berburu penduduk kotanya. Brother, Sakit. what's that? Bosnian Serb forces besieged Sarajevo for over 3 years, with snipers targeting civilians from positions like this one. Italian persecutors say these same spots were later marketed to tourists as part of the Sarajevo Safari, where for a price they could shoot at innocent people. Dan kalau mungkin sampai sini lu masih mencoba positive thinking, masih mikir, ini orang-orang asingnya tentara bayaran kali. Mereka pada dibayar kali. Ya masa ada orang biasa yang tega ngejadiin situasi perang buat wisata? Kalau lu mikirnya gitu, sayangnya kali ini kita nggak bisa husnuzon. Kita nggak bisa positive thinking. Kita nggak bisa berbaik sangka. Soalnya kalau menurut laporan investigasi dari The Guardian sama BBC disebut, fix orang-orang asing ini mereka tuh nggak ada yang dibayar. Justru mereka tuh pada rela bayar mahal ke pasukan Serb Bosnia buat datang ke Sarajevo, buat jadi pasukan sukarelawan. Jadi ya emang bener-bener mereka nih turis, emang bener-bener mereka nih wisatawan elit malah, yang datang ke Sarajevo buat berburu manusia sebagai hiburan. Kalau menurut kesaksian di film dokumenter Sarajevo Safari yang rilis di tahun 2022 sama investigasi jurnalis Itali, Ezio Gavezzani yang diliput di W disebut, para turis ini tuh mereka tuh mayoritas adalah orang-orang kaya dari Italia dan negara-negara barat lainnya. Ada yang pengusaha, ada yang orang-orang elit dan punya nama di negara asalnya. Ya pokoknya bukan orang yang ece-ece lah. Dan pure mereka ini turis ya. Mereka disebut nggak punya motif politik atau ideologi apapun. Bener-bener mereka murni datang buat seneng-seneng dan nyari sensasi lewat nembakin orang nggak bersalah yang lagi terjebak di kota Sarajevo. Biasanya mereka tuh bakal datangnya tuh pas weekend, ngasih teror tambahan selama weekend, seneng-seneng di sana, dan hari Seninnya ya mereka udah balik lagi ke negara masing-masing, udah pada kerja lagi. Sakit lu pada sudah, sakit. And that he, his family, and the city were also being hunted for sport. Since then, a lot of these things have come to light. So, for example, we knew back then as hearsay, right, as people telling us, I heard about it, sometimes I saw it, that there were foreigners up there. And some of them filmed themselves like Russians, made some tapes, literally, of shooting down onto the city. So we knew there were visitors that came in. Now we're just knowing the depth of that, meaning that there was a whole cabal of people that were paying large amounts of money to come and shoot at us. Dan selayaknya tur wisata, Sarajevo Safari juga tuh udah punya paketnya sendiri ya. Udah ada tuh, list itinerary-nya ngapain aja tuh udah ada. Dan buat harganya, masih menurut Al Jazeera, paket tur ke kota Sarajevo ini tuh buat berangkatnya aja tuh itu harganya tuh bisa nyampe 100.000 euro. Emang itinerary-nya tuh ngapain aja? Jadi sebelum berangkat, para turis ini tuh biasanya tuh bakal ngumpul dulu di kota Trieste di Italia Utara. Dari sana mereka diterbangin ke dekat kota Sarajevo dan bakal dijemput sama oknum militer Serb. Nah, sama militer Serbnya, para turis ini tuh kemudian tuh bakal diantar ke pos-pos strategis dan aman di atas bukit. Dan mereka juga bakal dikasih peralatan lengkap. Peralatannya tuh mulai dari senapan laras panjang, peluru, sampai teropong. Ya pokoknya bener-bener lengkap lah dikasihnya lah, bener-bener kayak prajurit beneran aja. Dan ya udah dari situ perburuan mereka dimulai. Langsung tuh mereka tuh nyari mangsa tuh. Dan yang gila nih, yang ngebikin wisata ini jadi makin biadab, masih menurut Al Jazeera disebut,
dikabarkan ada semacam price list gitu, ada semacam daftar harga buat tiap orang yang ditembak sama para turis ini. Harga yang paling mahal tuh anak-anak, abis itu perempuan, baru abis itu laki-laki dewasa. Iya, jadi selama di sana lu bakal bebas nih mau nembak siapa aja, tapi nanti di akhir itu bakal ditotal tuh. Tadi lu nembak siapa-siapa aja, itu bakal dihitung tuh. Anak kecilnya berapa, perempuannya berapa, laki-laki dewasanya berapa. Itu ditotal, dijumlahin, abis itu ya udah, lu bayar deh. Tapi terus buat bonus, para turis ini diperkenankan nembak lansia. Jadi kalau lansia tuh nggak ada harganya. Kalau lansia tuh gratis. Apaan ini, woi? Nah terus habis puas berburu selama weekend, pas udah kelar sama si tentara Serb tadi, mereka bakal diantar keluar Sarajevo. Dan ya udah, pada balik deh ke negara mereka masing-masing. Pada kerja lagi deh udah Seninnya. Ya pokoknya kayak bener-bener liburan biasa aja lah. Aduh, pusing Jer. Sarajevo Safari, the story by Slovenian director Milan Zupanic, shows that the routine shooting of civilians was not limited to the snipers of the Serb forces, but that rich Western tourists came along and participated in human safaris. In exchange for money, these tourists were safely escorted into Sarajevo, so that they could take up sniper positions over besieged Sarajevo and then shoot and kill Bosniaks. Dan ini, peristiwa ini nih cenderung valid ya. Kesaksiannya tuh datang dari berbagai sumber. Contohnya, salah satu yang paling kuat tuh ini, kesaksian dari Edin Subasic, mantan perwira intelijen Bosnia. Yang di film Sarajevo Safari, dia tuh nyeritain hasil interogasi dia terhadap satu tentara Serbia yang ketangkep. Nah, di situ si tentara Serbia ini tuh ngaku kalau dia sendiri tuh pernah ngeliat ada 5 orang asing di dalam bus dia. Yang 3 diantaranya tuh berasal dari Itali, yang dibawa buat nikmatin paket wisata perburuan manusia. Nah, kalau menurut dia, orang-orang ini tuh nggak dibayar buat perang, tapi justru mereka lah yang bayar buat bisa nembakin orang. Dan kesaksian ini juga lah yang jadi salah satu pemicu utama kenapa Kejaksaan Milan akhirnya mutusin buat turun tangan. Ya ini jadi masuk akal sih ya kenapa Italia yang ribut ya. Soalnya orang-orang yang diduga jadi turis di Sarajevo Safari ini kan kebanyakan kan orang Italia. Belum lagi tadi tuh minta poinnya juga kan adanya kan di Italia. Jadi ya menurut gua wajar sih kalau Italia akhirnya gerak buat nyelidikin kasus ini. Italian prosecutors in Milan have now launched a war crimes investigation into the sniper tourist claims, triggered by a complaint after the 2022 documentary Sarajevo Safari. Nah, pas berita ini kemarin naik, yang bikin gue penasaran tuh, ini kalau kejadiannya sebrutal ini, kenapa isunya baru meledak sekarang ya? Udah 30 tahun lebih loh ini loh. Dan ternyata sebenarnya desas-desus soal wisata perburuan manusia ini tuh udah ada dari zaman perang Bosnia dulu. Jadi orang-orang yang selamat, para penyintas, kayak yang diwawancara sama Al Jazeera, mereka bilang kalau mereka tuh udah sering dengar kabar soal adanya orang luar yang datang buat nembakin warga Sarajevo. Dan mereka juga sadar kalau pas weekend tuh pasti entah kenapa selalu jadi waktu yang paling berbahaya tuh. Entah kenapa yang nembakin tuh kayak jadi lebih banyak. Tapi ya dulu semua itu kan masih sebatas rumor yang susah dibuktiin kan. Penduduk sana tuh cuma feeling-feeling aja. Mereka ngerasain, mereka tahu. Tapi ya nggak pernah punya cukup bukti. Nah tapi setelah rilisnya film dokumenter Sarajevo Safari, karya sutradara Slovenia, Milan Zupanic yang rilis di tahun 2022, isu ini mulai naik banget deh nih. Jadi film ini tuh bener-bener nampilin kesaksian dari orang-orang yang ngaku terlibat dan tahu soal praktek ini. Termasuk dari mantan perwira intelijen Bosnia tadi tuh, si Edin Subasic tadi. Dan film ini juga lah yang akhirnya ngedorong jurnalis Itali, Ezio Gavazzeni, buat ngumpulin semua bukti yang ada dan ngajuin tuntutan hukum resmi. Dan akhirnya di bulan November 2025 ini, Kejaksaan di Milan, Itali, secara resmi mereka ngebuka investigasi kriminal atas safari Haredan biadab ini. Dengan tuduhan pembunuhan yang diperparah dengan kekejaman. Dan ini tuh jadi pertama kalinya ya, ada proses hukum serius yang nyoba ngusut para turis sniper ini. Ayo lo, lagi pada ketar-ketir tuh pasti tuh turis-turisnya tuh. Ključno pitanje je kakve osobe to rade, šta je njihov psihološki profil, šta je njihov socijalni profil. Ja mislim da bi tom fenomenu ljudi koji gledaju na druge ljude kao na svoju divljač baš bilo potrebno dati nešto više pažnje, pitati se kakav je njihov moral
šta smo mi, obični ljudi u njihovim očima. Tapi terus di sisi lain, yang ngebantah praktek ini juga nih jelas ada ya. Dan yang paling banyak ya siapa lagi kalau bukan para veteran perang dari militer Serbia. Sama terus ada juga bantahan dari mantan tentara Inggris yang waktu perang itu tuh dia lagi ditugasin di wilayah Bosnia. Kalau menurut BBC, si mantan tentara Inggris ini tuh nganggep kalau safari Sarajevo tuh cuma mitos, cuma urban legend. Itu tuh nggak mungkin ada. Soalnya buat ngelakuin itu semua tuh eksekusi logistiknya tuh kan sangat susah. Jadi menurut dia itu tuh mustahil. Tapi walaupun gitu, walaupun ada bantahan, tapi investigasi di Italia ini bakal tetap jalan nih. Dan ini jadi secercah harapan buat para penyintas dan keluarga korban pengepungan kota Sarajevo selama pecahnya perang Bosnia. Dan sejujurnya gue penasaran banget sih sama hasil investigasinya. Khususnya soal siapa-siapa aja sosok berpengaruh yang ngebeli paket wisata Sarajevo Safari. Siapa-siapa aja nih turis-turisnya nih? Ya kali ada pemain bola kan? Ya kalau pemain bola yang jadi korban di momen itu kan gue udah tahu ya. Itu tuh Edin Dzeko tuh. Dia kan lahir di Sarajevo kan, dia tinggal di sana. Dia sendiri kan yang cerita kalau di umur-umur dia 7 tahun, dia sering banget tuh main bola sambil ngedenger suara-suara tembakan. Untung aja dia nggak kena ya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah peristiwa ini tuh beneran ada? Atau lu setuju sama mantan tentara Inggris tadi yang bilang kalau ini tuh cuma mitos? Yang mana nih? Silakan komen. Victims hope that if local courts cannot provide justice, this case may finally bring some accountability 3 decades later. Oke, sekian Lari Mingguin kali ini tentang Sarajevo Safari, wisata biadab orang-orang Eropa zaman dulu, di tahun 90-an. Ya, nggak dulu-dulu banget sih tuh. Masih nggak kebayang gua, itu yang ngambil paketnya tuh di otaknya tuh isinya apa ya? Aduh. Ya, kalau lu merevisi gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.